Acu berangsur-angsur pulih dan sembuh kembali, namun ada hal aneh dalam dirinya yang ia rasakan. Ia tak lagi bertenaga seperti dulu. Ia merasa gairah hidupnya telah mati sehingga ia berjalan tanpa tujuan. Yan Kun masih termenung dalam kamarnya. Rasa benci yang menghantui dirinya membuat ia menjadi singa liar yang kapanpun saja bisa menerkam orang sekitarnya, bahkan saudaranya sendiri. Yan Kun terus saja terngiang ucapan Acu saat terakhir kali ia bertatap muka kembali tergedi tahu danau es tersebut terjadi. Ingatlah Yan Kun, jika Yuan Yu mati di tanah Lianbei, maka aku tidak akan pernah memaafkanmu selamanya, kata Acu saat itu. Pada malam pergantian tahun, Acu nampak mengenakan mantel berwarna hijau menaiki kuda menuju luar kota meninggalkan Yanbei. Di jalan, ia melihat nampak banyak orang yang merayakan malam pergantian tahun tersebut. Ia meninggalkan Yan Bei, namun tidak dengan kenangan tentang Yan Kun. Laki-laki yang dulu ia puja, kini telah berubah menjadi biadab. Sambil berjalan, ia menuntun kudanya. Perlahan, ia mengingat semua ucapan Yan Kun padanya hingga membuatnya meneteskan air mata. Acu, aku belum pernah mengatakannya sebelumnya. Perkataan ini akan sekali aku ucapkan dan tidak akan aku ucap kembali. Aku berterima kasih padamu. Kamu telah lama bersamaku, memahami sisi lemahku, setia menemanku di hari-hari gelapku. Tanpamu aku tidak bisa sekuat ini. Acu, kau milikku dan kan ku gunakan sisa hidupku untuk membalas jasamu. Kata-kata Yan Kun yang masih membayang setiap langkah kaki Acu. Yan Kunku, yang 8 tahun lalu aku jaga, yang senantiasa membelaku dalam kesulitan. Yan Kunku milikku, yang dulu ku genggam tangannya berjalan bersama di sampingnya. Kini aku akan melepaskannya pergi, batin Acu. Yan Kun, aku tak punya siapa-siapa. Aku tak punya rumah. Rumahmu menjadi rumahku. Kampung halamanmu menjadi kampung halamanku. Tapi apa yang telah terjadi sekarang? Kata Acu dalam hati. Air mata Acu jatuh tak tertahankan. Mengingat semua janji yang mereka ucapkan di masa sulitnya dulu bersama Yan Kun. Kini dalam hati Acu hanya ada kebencian yang teramat dalam untuk Yan Kun. Setelah 2 tahun berlalu, Acu meninggalkan Yanbei dan membiarkan semua kenangannya bersama Yan Kun membeku dalam hatinya. Acu tinggal di Qiulanping, merupakan sebuah daratan yang masih masuk dalam wilayah kekuasaan Yan Kun. Acu hidup penuh kedamaian bersama warga bekas pasukan Qiuli yang dulunya ia komandani. Namun mereka sekarang telah pensiun dan menjalani hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Mantan Panglima Qiuli, Hi Qiulah yang merawat Acu. Sejak meninggalkan Yan Kun, ia sangat setia hingga tak pernah terlelap dengan puas karena harus berjaga di depan kamar Acu. Di kamarnya Acu tak bisa tidur. Ia berdiri menghadap jendela, menatap keluar rumahnya, memandangi pegunungan yang mengering. Kolam di luar kamar bersuara meletup-letup dan angin deras berhembus jendela hingga Acu hendak menutup jendela. Namun ia tertegun melihat pohon prem yang telah menjulang tinggi. Ia tersadar bahwa 2 tahun telah berlalu. Benih pohon prem yang ditanamnya dulu telah melebihi tinggi kamarnya. Acu mengingat 2 tahun belakangan ini dan menangis dengan kencangnya. Ia bak orang gila yang terus-menerus bersalah akan kepergian Yuan Yu. Ia merasa tak bisa membalas jasa gurunya dan setelah kematiannya pun ia tak bisa membersihkan nama baik gurunya. Yuan Yu dipitnah sebagai panglima yang mesum oleh seorang janda hingga tahta Yuan Yu diturunkan 2 derajat. Acu berjalan menembus angin yang berhembus di hutan cemara. Ia melangkah hingga bertemu dengan sebuah batu nisan yang terlihat licin karena sering dielus. Pada batu nisan tersebut 3 kata bertulisan makam Yuan Yu. 2 tahun lalu, Acu membawa 300 pasukan Qiuli menuju Dakia untuk merampas jasad Yuan Yu dan membawanya pulang.
Saat itu Acu mendengar kabar bahwa keluarga Yenkyu tidak menginginkan jasad Yuanyu karena dianggap sebagai aib. Kemudian mereka mencambuk jasadnya dan membuangnya di pemakaman selatan kota. Sesampainya di sana, Acu mendapati jasad Yuanyu telah tercabik-cabik karena gigitan anjing dan wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Dengan berat hati, Acu mengkremasi jasad tersebut, kemudian membawa abunya pulang ke Yanbei dan memakamkannya. Suatu saat dalam perjalanan, ia bertemu dengan janda yang menebar fitnah buruk terhadap Yuanyu. Ia mencegatnya dan membalaskan sakit hatinya. Rambut janda tersebut dibuatnya menjadi botak. Ia melampiaskan semua kemarahannya, namun ia kembali tersadar saat hendak menghabisi perempuan tersebut. Ia sadar bahwa kematian tidak bisa membuat Yuan Yu hidup kembali. Ia menangis dan berteriak, menyadari dirinya tidak bisa menolong Yuan Yu saat maut. Setelah 2 tahun tragedi danau es berlalu, Acu meninggalkan Yambe, tempat Yankun merawatnya hingga sembuh. Perasaan Acu mati membeku setelah tragedi danau es tersebut. Ia tidak lagi sama dengan Acu yang dulu, ceria dan penuh semangat. Acu pergi meninggalkan Yankun tanpa pesan meninggalkan Yanbe menuju sebuah perbatasan antara Yanbe dan Dakia. Di sana ia menangis melihat masyarakat yang hidup di hutan rimba dengan peraturan yang sangat kotor, tuntutan bayar pajak yang kejam. Acu tertegun mengingat bagaimana Yankun berhasil menaklukkan Dakia hingga tak berani mengangkat wajahnya. Selepas kepergian Yuan Yu, Dakia tak terkendalikan. Perpecahan dalam internal pengurus semakin terjadi hingga sistem pemerintahannya kacau balau. Namun, walaupun demikian, Yankun tidak serta-merta mengenang Dakia karena di barat daya Gunung Helan terdapat sebuah kekuatan baru yang tiba-tiba muncul dan tidak bisa diremehkan. Tidak ada yang mengetahui asal-muasal kekuatan baru tersebut. Bahkan, tidak ada pula yang paham berapa banyak jumlah pasukan militer mereka. Hanya saja mata-mata Yankun yang berdagang ke sana mengabarkan bahwa pemimpin mereka bernama Raja Qinghai. Qinghai terletak sebelah barat daya Gunung Helan dan sebelah barat Gunung Chuwei, di mana dataran tersebut terdapat banyak binatang buas dan merupakan dataran tandus kering tempat para tawanan dibuang, sehingga rumput sehelai pun enggan untuk tumbuh. Cukup membingungkan, tempat yang paling ditakuti tersebut tiba-tiba muncul kekuatan dahsyat dari orang yang disebut Raja Qinghai. Bagi Yankun, hal tersebut bagaikan petir di siang bolong, karena wilayah Raja Qinghai terbilang dekat dan masih menjadi bagian dari Yanbei, namun tidak dalam kekuasaan Yanbei yang bisa ditindasnya kapanpun ia mau. Yankun menjadi tidak tenang dengan kehadiran Raja Qinghai beserta pasukannya tersebut. Walaupun hingga detik ini tidak satu dari mereka nampak mendatangi dan mengusik Yanbei, namun demikian ia tak meremehkan keberadaan mereka. Malam harinya, Acu menembus dinginnya angin menaiki sebuah bukit yang di sekelilingnya dipenuhi pohon cemara. Ia mengeluarkan panci dari tanah yang masih panas dan mengaduk gaji domba yang dimasaknya sebelum berangkat tadi. Ia mulai memakannya di depan batu nisan bertulisan 3 huruf, "Makan Yuan Yu." Seolah menutupi kesedihannya, Acu memaksakan senyum di bibir tipisnya. "Yuan Yu, kau sekarang terbaring di sana. Tentunya kau sangat nyaman," ucap Acu sambil menyantap gaji domba miliknya. "Kemarin malam aku juga tidak memimpikanmu. Kau ini apakah sudah mati atau masih hidup sih? Mengapa kau sekalipun tidak pernah hadir dalam mimpiku, Yuan Yu?" kata Acu seolah menahan kerinduannya. "Oh ya, tahu tidak aku membakar uang agar menjadi abu untukmu bisa berbelanja di sana. Apa kau mau Moer ada di sana? Apa kau tahu Moer ada di sana? Dia terlalu kecil. Aku telah mencarinya kemana-mana. Aku tidak menemukannya. Kalau kau tahu, segera beritahu aku agar aku tidak lelah mencarinya," lanjut Acu. Bak orang kehilangan akal berbicara di batu lisan. "Yuan Yue,
Aku kemarin malam tidak bisa tidur. Aku tidak tenang memikirkan kejadian itu. Seharusnya aku terjun menerjang dinginnya air danau demi menyelamatkanmu, lanjut Acu. Pertama, aku seharusnya membantumu dengan membawa pasukan penyelinap menyerang dari dua sayap Yankun dan mencari cara untuk melarikan diri, lanjut Acu. Dan kau juga bisa berlutut memohon pada Yankun untuk dilepaskan, atau aku bisa menyerahkan diriku pada Yankun, asal kau bebas dari kematianmu. Dan juga mengapa kau mendorongku naik saat aku hendak menolongmu dalam danau? Aku memiliki pisau di tanganku. Kita bisa berenang beberapa meter dan menembus es batu dengan pisauku, kata Acu lirih. Kenapa saat itu tak terpikir olehku, kata Acu mengutuk dirinya. Angin sepoi-sepoi menyapa tubuhnya di larut malam yang hening, yang hanya terdengar suara anjing warga menggonggong. Acu mengetuk batu nisan tersebut dan berteriak padanya. Hei Yuan Yu, apa kau mendengarkanku? Teriak Acu. Suara gema dari dalam hutan kembali padanya. Ia tertunduk lemah dan keringat mengucur di pelipis matanya. Acu berlutut di makam Yuan Yu. Aku jelas-jelas memiliki banyak cara menyelamatkanmu. Mengapa tak mampu melakukan saat itu? Keluh Acu penuh sesal, air mata mengalir mengutuki penyesalannya. Setelah kejadian tragedi gunung es yang melenyapkan Yuan Yu, Acu menyimpan dendam pada Yan Kun, lelaki yang pernah penting dalam hidupnya tersebut. Acu dirawat dengan sangat baik di tempat Yan Kun, namun hal tersebut tidak sebanding dengan luka yang digoreskan dalam hati Acu. Qiu Qiao memilih pergi meninggalkan Yan Kun dan mencari jalannya sendiri dengan bayangan masa lalu yang selalu menghantui setiap nafasnya. Sementara itu Yan Kun menjadi semakin kejam. Ia kehilangan sisi kemanusiaan dalam dirinya. Ia lupa arti kasih sayang, bahkan untuk bertemu dan menatap mata Acu ia tak sanggup. Sumpah Acu terhadap Yan Kun selalu menggema dalam ingatan keduanya. Sumpah tersebut merupakan kutukan bagi Yan Kun, yang setiap kali ia mengingat sekujur tubuhnya bergetar, sehingga ia tak kuasa menatap mata Acu. Aku bersumpah, jika Yuan Yu mati di NB, maka aku akan membencimu seumur hidupku. Sumpah Acu saat itu. 2 tahun berlalu, Acu menyendiri mengasihkan diri dari keramaian dan hiruk pikuk kabar kekejaman Yan Kun yang semakin menjadi-jadi. Saat ini, berita buruk kembali menghampirinya. Paman Duoji dengan napas terengah-engah menghampiri dirinya sambil memohon agar Acu turun gunung menghentikan kekejaman Yan Kun. Daren, aku mohon Anda turun gunung. Semua membutuhkanmu, kalau tidak, Datong akan musnah, teriak Duoji. Dengan tenang Acu menatap Paman Duoji. Ia masih tidak percaya dengan kekejaman Yan Kun, yang berani menyerang wilayah kekuasaan adik kandungnya sendiri. Acu tidak yakin Yan Kun setega itu. Paman Duoji dengan tenang memberitahukan bahwa Yan Kun telah menguasai kamar dagang Datong, menumpas ribuan prajurit dan memasuki wilayah Datong serta mengambil alih kekuasaan militer Nona Yu dan Tuan Wu. Untuk apa Yan Kun menyingkirkan Huan Huan? Dia adik kandung Yan Kun. Acu sangat dilema. Di satu sisi, ia telah berjanji tidak akan pernah turun gunung dan mengotori tangannya dengan darah manusia. Namun di sisi lain, jiwa kemanusiaannya berontak. Bruk, Paman Doji berlutut dan bersimpuh di kaki Acu. Aku mohon turun gununglah Daren, kata Paman Doji penuh harap. Acu mengangkat mukanya dan menegakkan pundaknya dan berteriak memanggil pengawal. Hikiao, siapkan kuda, turun gunung, teriak Acu. Acu memecut lari kudanya menuju Datong yang dilihatnya lautan darah dengan jasad yang penuh busur panah. Acu hanya membawa 20 pengawal dan dari 3.000 pasukan Nona Yu. Hanya tersisa ratusan prajurit yang sisanya tewas terbunuh pasukan Yan Kun. Ia menatap Nona Yu penuh iba. Di ulu hatinya tertancap busur panah yang jika dicabut akan bersamaan dengan nyawanya. Seketika Nona Yu tersenyum melihat harapan datang-datang menemuinya. Ia manggil nama Acu.
Nona Yu bercerita bagaimana perang tersebut terjadi. Yan Kun menagih pajak yang mencekik warga Datong sehingga perang terjadi. Aku tahu waktuku telah tiba. Hidup ini terlalu keras untuk anak sebaikmu, Acu. Pergilah dan cari jalan hidupmu, ucap Nona Yu kemudian mencabut busur panah tersebut yang tersembur darah segar dan diiringi dengan kepergiannya. Keberadaan Acu tercium oleh Yan Kun. Tak terasa 2 tahun berlalu setelah tergedi danau es yang meninggalkan luka pada hari Acu. Yan Kun dalam setiap hembusan napasnya sangat menginginkan Acu. Hanya saja setelah kejadian danau es tersebut, Yan Kun tak punya sedikit pun keberanian untuk berbicara dan menatap mata Acu yang ia panggil dengan sayang. Setelah mendengar kabar terbaru dan dari Acu, Yan Kun mengutus seorang untuk mencarinya dan membujuk Acu untuk pulang dan tinggal bersama, sesuai yang Yan Kun serta menjadi bagian dari Yan Bei. Acu menolak. Baginya sahabatnya bernama Yan Kun telah lama mati, namun Yan Kun masih setia menunggu hati Acu, memaafkannya walaupun dirinya sendiri sulit melupakan perkataan terakhir Acu. Jika Yuan Wei meninggal di Yan Bei, aku tidak akan memaafkanmu seumur hidupku. Kata-kata terakhir tersebut membuat Yan Kun sangat terpukul dan tidak mampu menatap mata Acu. Namun kali ini Yan Kun dipertemukan kembali dengan Acu. Setelah 2 tahun berpisah, kondisi dan waktunya kurang tepat untuk bertemu. Kekejaman Yan Kun semakin menjadi. Ia membantai semua orang yang dulunya berjuang dengan dirinya hanya karena perselisihan paham yang sederhana. Kali ini ia membantai teman Acu di medan perang. Pasukan Yan Kun berhasil menundukkan semua penentangnya. Ya, kali ini Heo-heo orang yang setia mendampinginya dalam suka duka dulu sewaktu ia menjadi tawanan. Hati Acu bergetar menahan kemarahan. Ia hanya bisa memandang setumpuk mayat berkas dibantai tentara Yan Kun. "Yan Kun, apa yang kau lakukan?" gumam Acu. Tiba-tiba suara pekikan kuda menghampirinya. Segerombolan pasukan gagah perkasa nampak menunggangi kuda dengan berbalutkan pakaian warna hitam emas. 2 tahun berlalu dan ini kali pertama mereka bertemu kembali. Acu mati rasa. Ia melihat sosok berbeda dari pemuda papa yang setia menolongnya dulu. Sakit hati Acu semakin pedih saat ia membayangkan tergedi gunung es yang melenyapkan nyawa gurunya, orang yang paling penting dalam hidupnya. Acu, lirih Yan Kun. Angin solam berhembus suaranya di telinga Acu. Yan Kun menatap Acu tajam. 2 tahun telah berlalu dan ia bagaikan es membeku di hadapan Acu. "Acu, apakah kau melupakan janjimu dulu padaku?" tanya Yan Kun. Acu tersenyum sinis mendengar perkataan Yan Kun. Ia mengangkat wajahnya menatap Yan Kun, pemuda yang dulu ia hormati dan hargai, namun kini sangat benci. "Karena kau telah mencapakan impian kita dulu, mengapa kau harus memegang janjiku padamu?" tanya Acu dengan suara bergetar karena sakit hati. Bak disambar petir, Yan Kun tak menyangka Acu masih menyimpan amarah setelah 2 tahun berlalu. "Yan Kun, sejak saat ini dan seterusnya, kita tidak ada hubungan lagi. Apakah kau hidup atau mati, apakah kau menjadi raja atau dikalahkan, tidak ada hubungannya lagi denganku. Begitu juga aku tidak akan ikut campur setiap urusanmu," tegas Acu. Kali ini terasa bagaikan langit roboh menimpa dirinya. Yan Kun merasa sakit hati mendengar ucapan Acu, perempuan yang diinginkannya dari dulu. Yan Kun menyadari bahwa dirinya akan kehilangan Acu untuk selama-lamanya. Dengan suara berat ia berkata sekaligus memohon pada Acu untuk memaafkannya. "Acu, apakah kau tak punya hati sedikit pun?" katanya. Yan Kun, "Berhentilah memohon. Aku tidak pantas melakukan itu. Kau tidak pantas melakukan itu," kata Acu sambil berlalu. Kelicikan Yan Kun dan kekejamannya semakin menjadi-jadi setelah saudara kandung dan semua orang yang dulunya berada di belakangnya membelanya. Kini ia bahkan ingin melumpuhkan Acu, wanita yang sangat ia cintai dan inginkan tersebut.
7 hari berlalu, Acu bertemu Yankun bertatap mata langsung dan keduanya hanyut dalam perasaan masing-masing. Acu sangat membenci Yankun, orang yang telah membunuh Yuan Yu, sedangkan Yankun sangat menginginkan Acu. Yankun menjatuhkan harga dirinya, meminta dan mengemis pada Acu untuk kembali padanya. Namun Acu lebih memilih mati di tangannya. Yankun merasa terhina. Ia menggunakan kelicikannya untuk membuat Acu bertekuk lutut. Ia menyerang daratan Datong, tempat Acu bernaung, dengan raket jelata yang selalu dijaganya. Tujuan Yankun bukan untuk membunuh Acu. Ia hanya ingin Acu putus asa dan berlutut dan kembali padanya. Namun hal tersebut sama sekali tidak terjadi. Acu membawa semua raket jelata dengan 5.000 pasukan bersenjata. Ia menerjang serangan Yankun yang dipimpin oleh panglima perang handal milik Yankun. Hingga sampailah Acu di gerbang pembatas Yanbei dengan Dakia. Acu meminta agar gerbang tersebut dibuka, namun pihak Dakia menganggap itu adalah sebuah jebakan dari Yankun untuk menyerang Dakia. Dakia pun menyerang pasukan Acu yang berjumlah sangat sedikit dibandingkan prajurit mereka. Acu memimpin perang tersebut melawan 100.000 prajurit Dakia dan beban melindungi para rakyat jelata di belakang pasukannya. Anak panah pun terlihat menghujani pasukan Acu. Semangat para prajurit menjadi kendor. Mereka pun memohon pada Acu untuk mundur dan kembali pada Yang Mulia Yankun. Daren, aku mohon demi nama rakyat Jalata yang tengah kita lindungi, kembalilah, minta maaflah pada Yankun. Aku yakin kau akan diterima dengan baik, pengawas Acu. Acu tersenyum sinis. Pikirannya melayang mengingat betapa kejamnya Yankun pada semua orang yang telah menganggapnya seperti saudara. Bahkan pada saudara kandungnya sendiri pun ia tega membunuh. Yankun benar-benar licik, batin Acu. Prajuritku, apa kalian masih ingin berjuang? Apa kalian ingin kembali ke tanah Yanbei? Kalian yang sekarang bahkan tidak bersahabat dengan kalian. Apa kalian ingin dijajah di tanah sendiri atau mati terhormat melawan musuh kita? Teriak Acu penuh amarah menggelora. Maju! Teriak pasukan Acu. Pasukan perang menerjang prajurit Dakia, membuat mereka terperangah. 5.000 berbanding 100.000. Semangat berapi-api muncul hanya dengan satu kalimat dari bibir seorang perempuan lemah yang hatinya gusar. Perang berangsur hingga malam hari terbenam. Ribuan prajurit dari kedua belah pihak berguguran. Tiba-tiba panglima perang Dakia meniup trompet pertanda perang telah berakhir. Mereka mengakui kekalahannya dan pasukan Acu bersorak gembira. Mereka untuk bernapas pun susah. Masih di tanah lapang dengan bau darah yang menyengat hidung. Acu menjatuhkan tubuhnya terduduk di pasir tandus dengan pedang sebagai tongkatnya. Sejenak Acu seperti berada di alam yang berbeda. Tubuhnya begitu dingin, angin menghembus hingga luka bekas sayatan pedang tak ia rasakan. Samilir angin berhembus di telinganya. Tetaplah hidup, tetaplah hidup. Suara itu tak asing baginya. Ia tersenyum dan menjadi sinis saat pikirannya menuju Yankun. Yankun, kau menang. Aku akan habis di sini, kata Acu bergumam. Sementara itu, di Dakia, nampak panglima menarik pasukannya dan mengakui kalah. Hanyalah sebuah taktik tipu muslihat semata. Ia mengumpulkan kekuatan untuk mengepung pasukan lemah Acu. Seorang ibu-ibu bersujud di kaki Acu, memohon untuk pulang ke Yankun karena anak yang digendongnya sedang sekarat. Semua orang meminta Acu untuk kembali pada Yankun. Acu membatu. Ibu-ibu tersebut berlari menggendor pintu gerbang perbatasan Dakia agar dibukakan pintu. Aku mohon selamatkan aku mohon selamatkan anakku, kami rakyat jelata, ucap ibu tersebut. Ibu-ibu lainnya mengikutinya sehingga membuat prajurit Dakia marah. Acu bertahan demi suara yang menguatkannya. Tetaplah hidup. Ia tersenyum dan berkata, aku akan tetap bertahan. Pertempuran antara Acu dengan Dakia membuat pasukannya tersungkur karena kelelahan. Stok makanan dan minum tak lagi banyak. Sejumlah rakyat jelata menggedor pintu hati para prajurit Dakia agar diberikan tempat dan ruang untuk menyambung hidup. Acu terdiam dalam heningannya.
Teriakan para pasukan Acu memohon padanya agar balik arah dan berlutut pada Yankun. Desakan mereka tersebut begitu nyata. Acu panas dingin membayangkan jika ia harus kembali pada Yankun. Sementara itu, Yankun tengah berdiri dengan pikiran yang melayang. Ia mengingat Acu bagaimana dirinya ditolak berkali-kali. Acu, gumam Yankun menyebut nama Acu. Sebegitu membatunya ke hatimu, hingga kau tidak sudi kembali, batin Yankun. Angin pergunungan menghembus menyentuhi kulit Yankun yang putih bersih. Tiba-tiba suara napas terengah-engah menaiki anak tangga berusaha menghanggapai Yankun. Yankun, ia menoleh seakan dia tahu siapa yang datang. Yang mulia, aku mohon jemput Acu, bantu dia. Ia dalam bahaya. 100 pasukan Dakia akan mengepungnya dan membunuhnya, yang mulia, kata Ajing. Pelayan setia bertubuh gempal, sempul bersujud di belakang Yankun. Aku tidak perlu melakukan itu, Ajing, ujar Yankun. Kalau begitu, buka pintu air bagian barat daya. Aku mohon, yang mulia, teriak Ajing. Apa? Dengan begitu ia akan kembali padaku? Tanya Yankun. Kalau begitu buka pintu air selatan, kata Ajing antusias. Apakah ia akan kembali padaku? Bukankah itu akan membuatnya jauh dariku? Kata Yankun. Ajing mundur dari sana tanpa sepatah kata pun. Ia pergi dan lesu mengetahui usahanya sia-sia. Hati Yankun benar-benar telah membatu. Ia tak lagi sama dengan sosok yang dulu, sangat periang dan baik hati. Namun perasaannya pada Acu tak pernah berubah. Tiba-tiba datang Panglima Perang Yankun. Ia bersujud memohon Yankun untuk membebaskan Acu. Tuanku, aku mohon lepaskan Acu, kata Panglima tersebut. Yankun tersenyum sinis. Ia tak percaya dua orang datang dalam waktu yang sama dan meminta hal yang sama dengannya. Yankun tak bergeming. Ia membelakangi Panglima dan berkata dengan tenang bahwa hal itu tidak akan ia lakukan. Tuan, jika kau tidak bisa melakukan itu untuk Acu, lakukanlah untuk dirimu sendiri. Aku tidak ingin kau mati dalam keadaan hidup, Tuan, teriak Panglima dengan lantang. Yankun terkejut mendengar suara lantang Panglimanya, karena ia mengetahui Panglima tersebut dari dulu tidak pernah akur dengan Acu. Bagaimana mungkin kau membela Acu, sedangkan kau dulu sangat membencinya, kata Yankun. Aku tidak membencinya, aku hanya merasa tersaingi, tapi tidak ada sedikit pun niat ingin melihatnya mati, Tuan, ucap Panglima sambil memohon. Yankun menghela napas panjang. Ia kembali kalah pada perasaan sendiri. Perintahkan pasukan untuk membuka pintu air selatan, kata Yankun dengan suara gemetar. Panglima tersenyum. Ia yakin Yankun tidak akan membiarkan Acu mati sia-sia. Belum juga Panglima tersebut memerintahkan pasukannya untuk membuka pintu ke selatan. Nampak seorang prajurit datang menghampirinya dengan penuh luka. Prajurit tersebut menghampiri Yankun dan mengabarkan berita duka. Yang mulia, pintu air selatan telah dijebol. Semua pasukan kita yang berjaga di sana dibantai saat ini. Mereka berkuasa, yang mulia, kata prajurit. Yankun tersenyum sangat tenang mendengar hal itu. Ia telah berkali-kali diserang lawan, namun namanya tetap berjaya dan menang. Berapa pasukan Dakia yang membobol pintu air selatan? Tanya Panglima. Mereka bukan Dakia ataupun kerajaan manapun yang mulai. Mereka tidak dikenali, mereka sangat ganas dan berani. Mereka juga sepertinya telah berlatih bertahun-tahun, yang mulia, kata prajurit. Berapa jumlah mereka? Kata Panglima mengulang pertanyaannya. Prajurit terlihat berusaha menghitung barisan mereka dan ia sejenak berpikir. 150.000 orang, yang mulia, kata prajurit tersebut. Apa? Kata Panglima. Yankun langsung bereaksi. Ia tidak percaya ada pergerakan militer secara diam-diam di wilayah kekuasaannya. Bagaimana bisa ada pasukan mengalahkan banyaknya pasukan kita? Siapa yang mampu melakukan itu? Kata Panglima. Yankun tersenyum sinis. Ia seakan mengenal pasukan rahasia tersebut. Pengawal siapa? Pengawal, siapkan kuda, teriak Yankun. Sekejap Yankun menaiki kuda seperti kilat menuju padang berwarna merah karena darah tersebut. Dalam perjalanannya ia memikirkan tentang satu nama. Ya, hanya dialah satu-satunya yang mampu menciptakan pasukan sebanyak dan sekuat itu. Di padang pasir, nampak Acu terkulai lemas. Ia tak mampu lagi untuk melawan dan ia berharap mati detik itu juga karena tak ingin kembali pada Yankun. Yankun berada di atas tebing dan menyaksikan keganasan pasukan rahasia menyerang pasukannya dan melihat pasukan Acu yang dikepung Dakia.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya episode yang kedua. Kita lanjutkan lagi episode yang ketiga di besok harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.